Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, tsumma alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري آمين ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال أيضا رب هب لي من الصالحين Amin. Kalau ada bacaan doa jawab amin. Rabbi habli minas salihin. Allah. Kalau ada bacaan doa jawab amin. Allah, kalau ada ayat Al-Quran dibaca jawab Allah. Rabbi habli minas salihin. Pinter amin ya Allah. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر جهارا وقال أيضا من لم يشكر الناس لم يشكر الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب أما بعد حضرة المخترمين para alim ulama, para kiai, sesepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus yang saya hormati, yang saya muliakan, pengasuh TPQ An-Nafi'ah Penyum Mudal, guru kita semua Al-Mukarram Ustaz Syafiqul Latif matta'anallahu bituli hayatih,
Mudah-mudahan beliau sehat walafiat, amin. Dilancarkan rezeki beliau, diberkahkan umur beliau, mudah-mudahan insyaallah di akhir hayatnya husnul khotimah, amin ya rabbal. Guru kita semua, pengasuh pondok pesantren Rahmatul Quran Banyu Mudal, Kiai Rahmat mata'anallahu bituli hayati, pengasuh pondok pesantren Al Munawwar Banyu Mudal, Kiai Syaiful Hadzi mata'anallahu bituli hayati, Habib Thoriq Al Munawwar, Gus Royan, Haji Akil, Kang Ustaz Fadil, semuanya yang hadir pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, tapi insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim saya kepada beliau-beliau semua yang di dalam, wali santri, santriwan, santriwati TPQ An-Nafi'ah Banyu Mudal Moga Pemalang. Tidak ketinggalan pula yang saya hormati tukang sound system. Endi kini tukang sound systemnya? Bokatan ora dihormati, bokatan dicabut kabele. Santriwan, santriwati sing duwe anak perawan mudu hati-hati, sebab sekian zaman reformasi aja sampai wetenge blending ora duwe laki. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Bu, Jawaan bisa, pakai bahasa Jawa bisa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah siang yang berbahagia ini kita semua dapat berkumpul bersilaturrahim, bermuwajahah wasilah haflah khatmil Quran TPQ An-Nafi'ah dengan tema bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat menjadi syafaat penolong bagi pembacanya. Ketenger langka tanggale ngirit supaya tahun maning bisa dienggo. Mudah-mudahan insyaallah kumpule kula panjenengan sami angsal barokah magfirah saking Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu, alhamdulillah coba banyak lihat di YouTube ceramah saya Ustaz Zaki Indramayu atau Kang Zaki Indramayu. Di situ di dalamnya saya ngomong, saya Pak Bu nggak mau dipanggil Ustadz, saya nggak mau dipanggil Kiai. Karena apa? Yang namanya Kiai itu Bu pakainya tasbih. Kata orang Indramayu, bakal ngaji kudu bentas kabeh. Sing arane Kiai iku Bu kanggone jubah bloli ujub bloli gegabah. Yang namanya Kiai itu pakainya sorban, harus bisa ngasoraken ning aban barang sing digawa kula iki arane selendang. Sesore santri masih sering begadang. Dados punten Pak Bu, jangan manggil saya Ustadz, jangan manggil saya Kiai, apalagi saya tidak suka dipanggil Bapak. Karena umur saya masih 28 tahun Pak Bu. Kula lahiran 96. S1 saya di IAIN Cirebon jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. S2 saya di Universitas Kiai Haji Abdul Halim Mojokerto Jawa Timur, dan sekarang sedang S3 semester 1. Jadi punten jangan panggil saya Ustadz, jangan panggil saya Kiai, siapa panggilnya cukup Kang Jaki. Pokat anak rangda, anak perawan, aa Jaki beli papa, anak beli rangdane. Ada enggak jandanya? Gak mau tua-tua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Bapak Ibu, Tahaddus bi Ni'mah 2014 dulu saya pernah mengikuti audisi aksi Indosiar. Alhamdulillah golongannya mumpuni. Mung beda nasib, mumpuni mah menang, saya mah kalah. 2022 kemarin alhamdulillah saya mendapatkan penghargaan dari Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil. Saya dinobatkan sebagai juara 1 pemuda pelopor bidang agama, sosial dan budaya. Dan Ramadan kemarin alhamdulillah saya
mendapatkan 15 nominasi Dai-Daiyah Indonesia program dari Kemenpora Republik Indonesia. Saya dinobatkan sebagai Dai Muda Internasional di Korea Selatan. Pak Bu, punten saya ngomong seperti itu bukan sombong, bukan riya, tapi tahadus binikmah, motivasi santriwan santriwati yang ada di TPQ An-Nafi'ah Pak Bu. Ini luar biasa, kebanyakan orang tua itu yang mampu menyekolahkan anaknya, yang mampu memberikan pendidikan yang tinggi untuk anaknya, tapi kebanyakan anaknya terbentur kena masalah kemampuan. Begitupun sebaliknya, banyak anaknya yang cerdas, banyak anaknya yang pinter, tapi apa? Terbentur kena masalah ekonomi orang tuanya. Pak Bu punten, saya bukan anak kiai, saya bukan anak ustadz, saya bukan anak pejabat, saya bukan anak orang kaya, tapi saya mempunyai prinsip bagaimana caranya saya bisa bermanfaat khususnya untuk masyarakat Indramayu. Apa prinsip saya? Pemuda yang hebat bukan pemuda yang mengatakan inilah bapakku. Pemuda yang hebat bukan pemuda yang mengatakan inilah jabatan bapakku, tapi pemuda yang hebat, pemuda yang berani maju ke depan mengatakan inilah aku. Maju mundurnya suatu bangsa, maju mundurnya suatu negara tergantung pada pemuda dan pemudinya. Syekh Mustafa Al-Ghulayani, seorang pujangga Mesir, pernah mengatakan, inna fi yadi syubbanil amrul ummah wa fi aqdamiyah hayataha. Sesungguhnya di tangan pemudalah urusan bangsa, dan pada kaki-kaki merekalah terdapat kehidupan bangsa. Bahkan Bung Karno pernah mengatakan, berikan aku 10 pemuda, maka aku akan goncangkan dunia ini. Kayak kalian kalau ceramah belum sarapan, jerit-jerit baik Bu. Saya datang jam 6, alhamdulillah bisa istirahat di rumah kediaman Ustad. Tadi Ustad Syekillah, alhamdulillah Bapak Ibu, di situ saya dikasih air putih. Datang ke dalam tadi kasih air putih lagi, tapi alhamdulillah di atas panggung nggak ada air. Dalam pikiran saya, kenapa panitia tidak memberikan saya air, apalagi ngasihnya air putih? Berarti panitia sedang memikirkan kesehatan saya. Karena apa? Air putih, air murah, murni. Aja Kang Jaki je rewel teman Pangapura Pak, bukulah dudu rewel Pak Bu. Saya ceramah itu dari kecil, dari umur 4 tahun 5 tahun. Bapak saya sebelum meninggal pernah ngomong, nang Jaki, kalau besar kamu jadi istiqomah, masih jadi mubalek punten, kalau ceramah jangan pernah rewel, jangan pernah repotin panitia, apalagi sampai masang tarif ngarepin amplop. Karena apa? Ketika ada Ustadz Kiai ceramah ngarepin amplop, hukumnya dosa. Yang lebih dosa lagi, panitia manggil Ustadz ceramah enggak ngasih amplop. Jadi jauh-jauh saya dari Indramayu ke Pemalang, tujuannya siji nyari amal amplop. Jauh-jauh saya dari Indramayu ke Pemalang, tujuannya satu, nyari duit maning. Ya amplopan rai duitan benak temencah. Sallu ala Nabi Muhammad. Bu, ayo sebelum saya lanjutkan ceramah saya, sholawatan dulu bersama saya Bu ya. Angga sholawat, tanya enaknya bapak dulu, ibu dulu, apa bareng-bareng? Bareng-bareng ya. Yuk bareng-bareng banyu mudal bersolawat. Sallu ala Nabi Muhammad. 1, 2, 3. Lah menung baik. Sallu ala Nabi Muhammad. Tadi Kang Ustadz ngomong Kang Jaki jam 12 selesai, berarti tinggal 10 menit lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Pak Bu pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kepada siapa aku meminta nasihat jikalau engkau telah tiada ya Rasul?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, "Wahai sahabatku, sesungguhnya aku meninggalkan 2 nasihat." Kanjeng Nabi meninggalkan 2 nasihat. Yang pertama yaitu nasihat yang berbicara. Yang kedua nasihat yang diam. Ulang. Nabi Muhammad meninggalkan berapa nasihat?
Dua nasihat, yang pertama nasihat yang berbicara, yang kedua nasihat yang diam. Akhirnya sahabat bertanya lagi kepada Rasul, ya Rasulullah, nasihat yang berbicara itu apa? Nasihat yang diam itu apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, nasihat yang berbicara adalah nasihat Al-Qur'an, nasihat yang diam adalah nasihat kematian. Kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Nabi Muhammad pertama memberikan kita nasihat, yaitu nasihat yang diam, nasihat Al-Qur'an. Oleh karena itu Pak Bu, mumpung di sini ada TPQ An-Nafi'ah, bahkan sudah 17 tahun khatmil Quran, Bapak Ibu, sudah lama, luar biasa perjalanannya. Banyak di sini anak-anak yang sudah sukses, kecilnya mampu bisa belajar Al-Quran di musolah An-Nafi'ah. Pak Bu, anak ada dua, ada anak soleh, ada anak salah. Ada anak soleh, ada anak salah. Ada anak soleh, ada anak salah. Kang Jaki, kalau anak yang soleh si anak yang seperti apa? Anak yang soleh adalah anak yang bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya dunia akhirat. Anak yang salah adalah anak yang bisa menjadi penghancur bumerang kedua orang tuanya dunia akhirat. Kayak dermendelik kayak muter mani ini Arab ya bocah-bocah kabeh. Yang pertama anak yang soleh, anak yang bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya dunia akhirat. Oleh karena itu Bapak wong banyu mau apa wong banyu mudal moga pemalang. Bu, jangan wariskan anak kita jabatan, jangan wariskan anak kita harta benda. Karena apa? Jabatan, harta benda tidak akan kekal selamanya, semuanya mutlak milik Allah. Tapi apa? Yang pertama, wariskan anak-anak kita Al-Quran, titipkan anak kita kepada kiai dan ustadz yang ada di TPQ An-Nafi'ah. Karena apa Bapak Ibu? Pangapurane, ketika nanti harapan orang tua, ketika orang tua sakaratul maut, ketika nanti orang tua di akhir hayatnya, apa yang diharapkan orang tua? Bukan jabatan, bukan harta benda, tapi apa? Lantunan ayat suci Al-Quran yang langsung dikumandangkan oleh anak-anaknya. Mending baik anak bisa ngaji. Malam Jumat orang tua datang, malam Jumat orang tua meninggal dunia, datang ke rumah dari kuburan, melihat anak pertama di kamar sedang apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wa ilaihi turja'un. Ya kalau dibaca semua sampai duhur Bu. Lihat anak kedua sedang apa? Kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Anak sedang tahlil, anak sedang baca zikiran. Lihat orang tua ketika malam Jumat. Anak ketiga sedang apa? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam. Allahu Allah salawatullah alaika. Tiga-tiganya, anak pertama sedang baca Quran, anak kedua sedang tahlil, anak ketiga sedang baca sholawat, sedang baca berjanji. Orang tua nangis ketika pulang dari rumah ke kuburan. Tapi apa nangisnya? Nangis bahagia. Alhamdulillah, dulu waktu kecil anak saya dititipkan di TPQ An-Nafi'ah, sekarang bisa ngaji, bisa memberikan lantunan ayat suci Al-Quran untuk kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita hidup harus punya prinsip. Ketika anak kita mempunyai jabatan, ketika anak kita banyak materinya, tapi punten belum bisa ngaji, berarti orang tua belum bisa, belum sukses untuk didik anak-anaknya. Tapi walaupun anak kita tidak punya apa-apa,
cukup sederhana tapi bisa membaca Al-Quran, berarti orang tua sudah sukses mendidik anak-anaknya. Shallu ala Nabi Muhammad. Orang tua nangis, tapi apa nangisnya bahagia. Tapi coba bayangkan, kalau anak-anak kita tidak bisa membaca Al-Quran, tidak dititipkan ke TPQ An-Nafi'ah, orang tua meninggal dunia malam Jumat, lihat anaknya, anak pertama lagi main gapleh, jeprat. Anak kedua sedang apa? Sedang nyanyi. Anak kita yang ketiga sedang main gitar, orang tua nangis. Tapi apa nangisnya? Nangis kecewa. Ada siiran Indramayu, Bu. Malam Jumat roh iku ning pinggir lawang. Ngerti beli sih? Malam Jumat roh itu di depan pintu, nyuwun dipun disukani kalimat Quran, anak cucunya tidak bisa pada ngaji, balik ke kubur bari nangis. Brebes Losari dulu Brebes Mili, balik ning kubur bari nangis. Brebes Mili, terserah mulut saya. Coba bayangkan Bapak Ibu, ketika kita mempunyai anak pertama penyanyi organ. Anaknya siapa, Cah? Anak pertama penyanyi organ, satu hari bisa ngasih orang tuanya 500.000. Orang tua bahagia tabli, seneng tabli. Wong tua seneng tabli, wong tua seneng mata duitan. Berarti satu hari 500.000, berarti kalau 2 hari berapa? 1 juta. 3 hari ngitung duitnya siapa? Berarti 1 bulan Bapak Ibu orang tua dikasih sama anaknya 15 juta. Orang tua bangga luar biasa, tapi tidak memikirkan apa profesi anaknya. Tidak apa-apa anak kita menjadi artis terkenal, jadi penyanyi organ, tapi punten auratnya ditutup. Kun maya Allah puton pupune katon, delton udele katon, lekton suton casblong susuna katon. Orang tua tidak memikirkan apa profesi anaknya Bapak Ibu. Yang penting 1 hari 500.000. Tetapi anak kedua dulu pernah ngaji di An-Nafi'ah, menjadi mubalek, menjadi kiai ustad. Ketika di rumah pulang tahlil bawa berkat, istighosah bawa berkat, manakiban bawa berkat. Orang tuanya ngomong, nang sampeyan bisanya cuman hanya berkat-berkat baeta, wong tua sampean ngising medune sambel goreng kabeh. Anak Bu mungkes, anak sakit hati, pergi hijrah ke Jakarta. Di sana menjadi imam masjid, nasib tidak tahu, digaji 1 bulan berapa? 35 juta. 2 bulan 70, 3 bulan ngitungi duitnya siapa? Oh dapat 2 bulan Bapak Ibu, orang dapat 2 bulan, anak ditelepon, assalamualaikum nang, cepat ini ibu kamu sedang sakaratul maut. Ibu kamu sedang najah, anak tidak memikirkan di sana repot. Orang tua anak di sana tidak memikirkan di sana sibuk. Ketika mendengarkan orang tuanya sedang sakaratul maut, ketika mendengarkan orang tuanya sedang najah, anak di sana langsung pulang Bapak Ibu, tidak memikirkan sibuk. Karena apa? Merasa dirinya sampai besar seperti ini, walaupun orang tuanya benci dengan anaknya. Tapi apa memikirkan, apa pikirannya anak? Sebenci-bencinya orang tua tidak akan tega dengan anak-anaknya, karena mikir 10 anak beli bisa ngopeni anak apa wong tua siji. 10 anak tidak akan bisa ngurusin orang tua 1, tapi orang tua 1 bisa ngurusin anak 10. Orang tua kalau senang Idul Fitri 10 anak datang semua. Anak pertama ngasih 2 juta,
Anak kedua 2 juta, anak ketiga 2 juta, 10 anak berapa? 20 juta. Orang tua nangis, ya Allah, kenapa anak saya tidak 50 saja? Kalau 50 100 juta. Akhirnya bapak ibu anak pulang. Anak ketika anak pulang mendengarkan orang tuanya di depan rumah banyak tetangganya. Belum ada bendera kuning. Di depannya banyak tetangganya sedang memandu orang tua dan najah mengucapkan kalimat Allah, Allah, Allah. Anak nangis bapak ibu. Ya Allah, jangan cabut dulu nyawa orang tua saya. Saya belum bisa membahagiakan kedua orang tua saya. Anak nangis. Ustaz punten bu, kenapa kalau laki-laki kalau nangis nutupin mata? Laki-laki kalau nangis nutupin mata. Karena dosa terbesar laki-laki ana nening mata. Saya di atas lagi larak lirik endi sing rada bening. Ora wuru tua-tua kabeh. Tetapi perempuan kalau nangis yang ditutup mulut. Sok lihat. Siapa saja perempuannya ketika nangis nutupin mulut. Saya mikir kenapa perempuan kalau nangis nutupin mulut? Karena dosa terbesar perempuan ana nening mulut. Laki-laki ngomong 1, jawabnya berapa? 44. Di sini banyak janda apa duda? Janda. Laki-lakinya pada kemana? Mati. Biasanya rumah tangga yang duluan mati itu laki-laki bu. Kenapa? Karena marah apa? Karena sewotane perempuan. Wong wadon bakal nyewoti lakine beli mikirakan aki wong bu saya pesen harus sayang sama laki-laki. Karena apa? Karena laki-laki itu hidupnya pujari digentaki baik. Pujare dimarah-marahi bae, waktu kecil dimarah-marah orang tua bae, dikongkon ngaji, dikongkon sekolah dimarah-marahin sama gurunya, kerja dimarahin sama bosnya, ketika rumah tangga dimarah-marahin terus sama istrinya. Ampan punten wong lanang pada pengung nang apa? Nang digentak-gentak bae. Sallu ala Nabi Muhammad. Akhirnya apa bapak ibu? Anak langsung masuk ke rumah melihat orang tuanya sedang sakaratul maut. Cekak. Sampean jawab cekik kok ya. Cekak. Lagi apa? Asma. Akhirnya bapak ibu anak langsung masuk kamar mandi, ngambil air minum wudu kok. Ngambil air wudu langsung ngambil Al-Quran, baca Al-Quran. Mentang-mentang dulunya pernah ngaji di An-Nafi'ah, bisa membaca Al-Quran. Melihat orang tua sedang sakaratul maut, anak langsung baca Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wa ilaihi turja'un. Orang tua nangis, ya Allah nak, mak minta maaf dulu emak sering memojokkan kamu. Dulu emak sering membandingkan dengan kakakmu. Sekarang tetap yang bisa memberikan free lantunan ayat suci Al-Quran kamu yang dulu pernah ngaji di TPQ anak fi'ah. Yang jadi pertanyaan saya, anak pertama dulu yang sering ngasih uang 500.000 lagi kemana? Lagi nyanyi ning endi? Ning Ketanggungan Brebes. Ditelepon, "Assalamualaikum nak, anak, cepetan pulang, ibu kamu sedang sakaratul maut, nanti tanggung satu lagu lagi." Orang tua nangis. Apa orang tua sedang sakaratul maut, anak pulang. Sebenarnya yang dibaca Al-Quran, tapi apa? Anak langsung nyanyi. Saya persembahkan
satu buah lagu untuk emak New Monata. Orang tua cekak-cekik, malam ini malam terakhir bagi emak untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Ibunya sempat jawab, esok emak akan pergi jauh ke kuburan. Orang tua nangis, tapi apa? Nangisnya nangis kecewa. Karena apa? Sebenarnya ketika meninggal dunia, sedang sakaratul maut, yang diharapkan orang tua bukan nyanyian, bukan materi, bukan jabatan, tapi apa? Lantunan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan anak kita yang dititipkan di TPK An-Nafi'ah menjadi anak yang soleh dan solehah, anak yang bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya dunia akhirat. Amin ya Rabbal alamat. Anak nang jagian menang baik, ayo ditabu cepetan, mola. Kalau al Nabi Muhammad bu, biasa di Indramayu kalau ada orang sholawatan kayak gini pada sawer bu, tapi di sini pada melongo baik ya nang ya. Yang disawer bukan organ aja nang ya, gak apa-apa sholawat di apa, kalau di pengajian jangan sawer, apa sodako iku masih mending banyak ikhlas daripada sedikit tapi nggak ikhlas. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Nanti uang yang disodakokan saya kembalikan lagi ke bapak ibu. Kalau ada anak yatim suruh maju ke depan. Sallu ala Nabi Muhammad, Nabi Muhammad wa salli alaihi. Yang kedua, yang pertama tadi wariskan anak-anak kita Al-Quran, titipkan ke Ustadz ke Kiai. Yang kedua, wariskan anak-anak kita ilmu. Bu, apa aja bu? Yang kedua, wariskan anak kita ilmu. Ilmu yang seperti apa Kang Jaki? Ilmu dunia atau ilmu akhirat. Karena apa Bapak Ibu, sekarang kita pengen hidup bahagia harus dengan ilmu. Coba bayangkan ketika Kang Jaki pagi disuruh ngaduk, Kang Jaki nanti pagi ngaduk. Karena apa? Saya tidak pernah tahu ilmu ngaduk. Akhirnya ngaduk pasir sama semen. Sebenarnya yang diaduk pasir sama semen, malahan yang diaduk kaki. Bukannya malah dapat bayaran, dapat komisi, dapat hasilnya malah dibawa ke rumah sakit. Tapi coba punten, ketika suami ibu yang ngaduk pasir sama semen, satu hari dapat bayaran 120.000. Berapa bulan? 3 bulan. Sore dikasihkan sama istri dan anaknya, seneng tak beli, bahagia tak beli. Karena apa? Karena mempunyai ilmu. Apapun ilmunya, apapun kerjaannya, pasti harus ada ilmunya Bapak Ibu. Jangan sampai seperti apa pemuda 4. Kata Imam Syafi'i mengatakan, man aradad dunya fa'alihi bil ilmi. Siapa wonge kang pengen bahagia ning dunya harus dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alihi bil ilmi. Akhirat kita pengen bahagia harus dengan meneng baik, harus dengan ilmu Bapak Ibu. Seperti ada pemuda 4 tobat, dulunya 4M, mabok, maling, madon, main, wis bajingan iku tengik pisan. Akhirnya tobat sama Pak Kiai, ngomong, Pak Kiai saya pengen tobat Pak Kiai, saya sudah bosen mabok, maling, madon, main. Akhirnya apa? Saya pengen melaksanakan ibadah sholat. Apa kata Pak Kiainya? Ya udah, nanti kalau kamu sholat rep jirep pujare wong arep. Akhirnya pemuda 4 itu bu sholat. Maksud Kiai ketika ngomong seperti itu, srok sampean sholat harus ada imamnya, ikutin apa kata imam, ikutin apa kata Ustadz Kiai. Karena enggak ada imamnya, akhirnya orang 4 itu Bapak Ibu dorong-dorongan, rebutan jadi makmum, rebutan jadi imam. Terserah mulut-mulut gue. Akhirnya apa bu? Ada yang lebih tua ngalahin, ada yang jadi imam. Makmumnya berarti imamnya 1, makmumnya 3. Akhirnya Bapak Ibu, imam itu sebelum sholat kayak sih habis makan seblak pedes, wetenge bleketek, perutnya sakit. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim,
alhamdulillahi rabbil alamin waladdallin. Rencana dirinya, teman-temannya di belakang makmumnya mau ngomong amin, dirinya mau kentut bebarengan supaya apa? Kentutnya tidak terdengarkan. Akhirnya apa? Waladdallin. Pas makmumnya ngomong amin, dianya kentut enggak bunyi. Pas kebetulan pas aminnya selesai kentut tuh. Sebaik-baik rencana Allah, apa sebaik-baik rencana manusia, lebih baik rencana Allah subhanahu wa ta'ala. Pas makmum ngomong amin selesai, baru imam itu kentut tut, jadi kedengeran di belakang. Bu, kata ibu, kalau sholat kentut batal tidak? Batal. Akhirnya bu, sebenarnya kalau mempunyai ilmu, ketika imam itu batal, mundur yang maju yang di belakang, ya bu ya. Malah itu mah apa? Begitu kentut tut, di belakangnya temennya ngomong, imam kamu kentut batal. Di belakang batal enggak? Kenapa? Ngomong. Di sampingnya lagi bapak ibu ngomong, kamu tuje sholat tuje, ngomong batal. Batal enggak? Kenapa? Ngomong. Tinggal sendirian, alhamdulillah kita mah beli ngentut beli ngomong. Batal tak beli? Karena apa? Karena berempat itu tidak mempunyai ilmu bapak ibu. Waman aradahuma fa'alihi bil ilmi. Dunia pengen bahagia, akhirat pengen bahagia harus dengan Yang ketiga bapak ibu, wariskan anak-anak kita akhlak. Seberapapun alimnya anak, seberapapun alimnya orang, seberapapun kaya pangkat jabatannya seseorang, tapi punten kalau tidak ada akhlaknya tidak harus dihormati. Misalkan di Banyu Modal, di Banyu Mudal banyak orang alim, banyak orang kaya, tapi tidak ada akhlaknya, tidak usah dihormati. Tetapi punten, kalau ada orang miskin, ada orang yang tidak punya, akhlaknya bagus, anggah unggunya bagus, hormati orang seperti itu. Karena apa? Nabi Muhammad itu bapak ibu selalu mengutamakan akhlak. Nabi Muhammad selalu mengutamakan akhlak. Nabi Muhammad kalau dipanggil Muhammad, tidak pernah yang nengok itu kepalanya saja, tapi apa? Muter semua Nabi Muhammad. Barang ibu baru jadi RT tengil pisan, baru jadi RT dipanggil Bu RT, oraya orang. Nabi Muhammad itu bapak ibu selalu mengutamakan akhlak. Minum Nabi Muhammad padahal sepele, tapi apa? Nabi Muhammad tetap pakai akhlak. Minum yang benar, sebelum minum baca Bismillahirrahmanirrahim. Satu teglukan. Berapa teglukan? 3 teglukan. Minum yang benar. Tetapi suami ibu kalau di sawah gak ada gelas, adanya galon diangkat, glok. Salah. Minum yang benar, sebelum minum baca Bismillahirrahmanirrahim. 1 tegukan. Berapa tegukan semuanya? 3 tegukan. Nih contoh minum yang benar. Ini bu contoh ya bu ya. Minum yang benar, sebelum minum baca Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Contoh. Minum yang salah gimana Kang Jaki? Minum yang salah tidak baca bismillah lagi, langsung glok. Contoh yang salah ya. Jangan ikutan salah. Contoh. Lamun kiai orang pinter masa ngarap payuah bu. Sallu ala Nabi Muhammad. Oleh karena itu bapak ibu, pada kesempatan siang yang berbahagia ini, wariskan anak-anak kita 3. Yang pertama, wariskan anak kita Al-Quran. Yang kedua, wariskan anak-anak kita ilmu. Yang ketiga, wariskan anak-anak kita akhlak. Karena apa? Di atas ilmu masih ada akhlak. Mudah-mudahan insya Allah
anak yang dititipkan di TPG ini menjadi anak yang soleh dan soleha, anak yang bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Yuk, saya pengen ada anak yatim 2 di sini. Sok, anak yatim maju. Ayo anak yatim. Ada anak, ya, ayo. Yang rada besar ada nggak? Yang rada agak besar? Satunya yang agak besar. Ada 2 sini. Sini sayang. Udah cukup 2 soalnya uangnya kurang, nanti tombok. Ada lagi tah? Ayo satu lagi udah. Yatim. Ayo duduk. Nok. Namanya siapa? Nah, ini yang kecil dulu sini, yang kecil. Yang kecil. Yang ini yang kecil. Bu, Nang, Nok, semuanya diem ya. Dengerin dulu temennya. Namanya siapa sayang? Saka. Saka. Saka apa? Saka Baujan. Saka nama panjangnya siapa? Muhammad Zakaria. Mahmud Saka. Muhammad Zakaria. Muhammad Zakaria. 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 Oh, Saka. Zaka. Zakaria. Kelas berapa sayang? 3. Kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3. Zakaria. Yang meninggal siapa? Mama. Yang meninggal mama. Bapaknya masih ada? Masih. Berarti sekarang Zakaria nggak punya mama? Enggak. Dari kapan ditinggal sama mama saya? Kecil. Sini maju. Dari bayi? Iya. Zakaria pernah lihat nggak mukanya mama kayak apa? Enggak. Pernah lihat nggak? Enggak. Zakaria pengen mama hidup lagi sayang? Mau. Kangen nggak sama mama? Kangen. Rindu nggak sama mama? Kangen. Rindu nggak sama mama? Rindu. Nih, misalkan di depan ada mamanya Zakaria, percis mukanya kayak mamanya Zakaria. Zakaria pengen ngomong apa sayang? Mama Zakaria kangen. Zakaria kangen. Sekarang Kang Jaki mau nanya, mama ada di mana sayang? Mama ada di mana? Surga. Bapak Ibu, tidak ada anak yang bercita-cita untuk menjadi anak yatim. Bayangkan anak sekecil ini Zakaria ditinggal mamahnya dari kecil Bapak Ibu. Orang tua apalagi ibu mengandung melahirkan sampai membesarkan, tapi apa? Sekarang Zakaria mamahnya sudah tidak ada, bukan untuk sementara sayang, tapi apa? Selamanya Zakaria tidak mempunyai mama kandung. Zakaria sabar. Tidak ada anak Bapak Ibu yang bercita-cita untuk menjadi anak yatim. Anak yang tidak bersalah, anak yang tidak berdosa Bapak Ibu harus kehilangan orang tuanya. Apalagi seorang ibu yang memberikan kasih sayang ibunya, yang kasih sayang pada anak-anaknya. Kalian Nang Nok harus beruntung, masih ada bapak, masih ada ibu. Coba bayangkan ketika Zakaria sekolah, Zakaria dihina, Zakaria benar-benar diolok-olok sama teman-temannya, dihina sama teman-temannya. Lantas kepada siapa Zakaria mengadu? Apalagi ya Allah ketika malam takbiran berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Zakaria mencari, mana mama saya, mana ibu saya. Pak, mana mama Pak? Yang lain ada mamanya, sekarang Zakaria tidak ada siapa, nggak ada mama Pak. Zakaria ketika anak-anak sekolah pada sama mamahnya, Zakaria iri nggak sayang? Enggak iri. Berarti Zakaria sudah kuat. Doakan mama supaya mama tenang di alam sana. Sayang, namanya siapa? Dinda. Siang keras. Indah. Lindinda. Kenapa Dinda nangis? Yang meninggal siapa sayang? Dinda yang meninggal siapa? Mama atau bapak? Yang meninggal siapa?
Mama, berarti Dinda sama-sama Zakaria tidak mempunyai mama selamanya. Kangen gak sama mama Dinda? Yang keras, kangen gak sama mama? Kangen. Kangen. Mau mama hidup lagi? Mau mama hidup lagi? Mau main sama mama lagi? Nanti gimana kalau puasa lebaran tidak ada mama? Dari kapan Dinda ditinggal sama mama? Bulan Oktober. Bulan Oktober. Kelas 4. Sekarang kelas berapa? 4. Berarti baru mamanya nggak ada. Kangen gak sama mama? Mau ngomong apa kalau mama mendengarkan Dinda sedang di sini? Mau ngomong apa saya? Mau ngomong apa sama mama? Yang keras. Bapak ibu sekali lagi, tidak ada anak yang bercita-cita untuk menjadi anak yatim. Dinda baru ditinggal sama mamahnya. Bapak ibu kangen sama mama, rindu sama mama. Oleh karena itu salah satu daripada orang yang mendustakan agama adalah anak orang yang menghardik anak yatim. Bu Dinda kangen sama mamahnya. Mama dulu sering sama Dinda, mainan sama Dinda, kemana sama Dinda. Sekarang Dinda gak ada mama, puasa nanti gak ada mama, apalagi nanti lebaran yang lain sama mamahnya. Dinda gak sama mama. Mau nanya saya sini, namanya siapa? Adlan. Hah? Adlan. Adlan. Adlan yang meninggal siapa sayang? Papa. Papa. Dari kapan ditinggal papa? Sebelum TK. Sebelum TK. Kangen gak sama papa? Iya. Kangen. Mau gak kalau sekolah diantar sama papa? Mau. Sekarang papa udah gak ada. Berarti Adlan gak punya papa selamanya. Sabar. Semuanya anak-anakku, anak yatim yang di sini semangat kuat. Walaupun gak ada mamahnya, bapaknya, kalian harus bisa membuktikan kepada orang tua kita. Dinda buktikan kepada mama bahwasanya Dinda bisa sukses mah walaupun tidak ada mama. Doakan papa supaya bisa menafkahi Dinda sampai Dinda nanti sukses, bukan hanya di dunia tapi sampai akhirat. Tadi siapa namanya saya? Zakaria. Semangat. Terus Adlan semangat. Kalian adalah anak-anak yang luar biasa. Doakan papa mama yang sudah tidak ada, mudah-mudahan tenang di alam sana. Yang masih ada, berikan semangat motivasi supaya semangat untuk mencari uang, untuk menyekolahkan kalian semua menjadi anak yang soleh, anak yang bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya dunia akhirat. Dinda, doakan mama sayang. Sok doakan. Coba, gak kuat katanya. Adlan doakan papa sini saya. Bareng-bareng tangannya diangkat ya. Nih Sohiro, mudah-mudahan doakan bapak ibu anak-anak kita, anak yatim di sini menjadi anak yang soleh, anak yang bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya dunia akhirat. Amin ya robbal, amin ya robbal alamin. Udah. Nih ada jajan dari bapak ibu tadi yang hadir di sini ya. Nggak tahu ada berapa ini. Yang pertama buat Adlan, buat apa sayang? Buat jajannya, buat nabung ya. Ini buat Dinda ya. Nah, sekarang buat kamu ya. Nanti salaman sama Pak Kiai di depan ya, di dalam ya. Sambil salaman sambil ngomong, Pak Kiai kurang ya. Di sana saya. Ya. Dinda jangan nangis, semangat Dinda. Ini Zakaria luar biasa. Sayang sana di dalam sama Pak Kiai. Punten Bapak Ibu, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan insya Allah ada manfaatnya. Bu, doakan saya. Habis ini jam 2, jam 3 saya masih ada pengajian di Indramayu Bu, acara Isra Mi'raj, dan malamnya saya langsung ke kabupaten
Bogor Barat. Doakan mudah-mudahan selamat sampai tujuan, lancar, amin ya rabbal alamin. Nanti untuk doa langsung sama Pak Kiai, yang di dalam Bapak Ibu kenang-kenangan sebelum Kang Jaki turun pulang. Bapak Ibu punten kalau masih penasaran sama Kang Jaki, serok deleng di channel YouTube-nya Kang Zaki Official. Coba lihat HP-nya Kang Zaki Official ya. Kalau kurang bukan hanya dilihat, ngundang maning je. Yuk Pak, punten kenang-kenangan, tangannya diangkat. Semuanya yang hadir tangannya diangkat. Dadah. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau Al-Ustadz Muhammad Zaki SAG MPD. Semoga kita semua dapat mengambil mutiara hikmah dari ilmu yang beliau sampaikan.